banjir mualaf, salahin Gus Betik sama Ustadz Kenama ya. Kalau besok banjir mualaf nih. Izin sedikit ini Ustadz Kenama, tolong yang tadi mengenai kasihilah musuhmu agak dipertajam lagi Ustadz, maksudnya apa gitu loh. Dipertajam lagi. Ya. Lanjut. Buka dulu mute-nya Ustadz K, monggo. Kasiran bismillahirrahmanirrahim. Gus betul tentang apa Via Dolorosa. Tapi yang kalau Via Dolorosa itu dilihat dari sisi yang lain, itu justru lebih menguatkan temanya Rifa malam ini. Pertama, Gabata, tempat duduk Pilatus pada saat sidang. Itu baru ada tahun 185 Masehi. Gabata. Litostrotos. Gabata, tempat duduknya sidang itu baru ada tahun 185 Masehi. Betul, Gus. Golgota sampai detik ini tidak pernah diputuskan di mana tempat itu adanya. Tidak pernah ada. Golgota tidak pernah ada. Paku untuk Yesus itu bukan punya Yesus tapi punya Yehohanan. Ini kakinya dia, dipakunya dari samping, ditumit itu hancur tulangnya itu, masuk sampai ke kayu. Itu punya Yehohanan. 3, 4. The Shroud of Turin diambil sedikit, dites untuk karbon C14 itu, radiokarbon dating. Itu tahun 927 Masehi. Yang bikin karbon test dating itu siapa? Vatikan. Lalu di atas tulisan Titulus itu buatan tahun 1100. Mahkota Duri itu tahun 872 dibawa oleh Raja Inggris pulang dari tanah Yudea setelah Raja Inggris itu ikut perang salib. Nggak ada semua, Gus, betul. Apalagi Via Dolorosanya, orang tempatnya aja belum ada. Gimana? Oke, Gus, kita lanjut ya. Oke, moga. Syukran. Mantap, Gus Betik. Ya, saudaraku sayang, Kristen dan Katolik aku sayang, betul, aku hormat. Kenapa gue jadi punya kumis? Kaget. Itu apresiasi dari orang-orang yang nonton. Wih, kaget lu, Sam. Kaget. Takut salah pencet. Enggak. Itu namanya gift. Jadi gift itu beragam ya. Ada topi, ada teh, ada bunga. Dan itu berupa apresiasi dari saudara-saudara kita yang mudah-mudahan untuk dihargai Ustaz K, dan insya Allah itu bisa diuangkan sebenarnya itu. Insya Allah. Iya itu Ustaz, itu termasuk diurapi oleh Roh Kudus Ustaz. Kalau raba-raba singkat. Bentar lagi Ustaz, bentar lagi Paulus lewat ya. Benar, Paulus lewat bentar lagi. Ada aja. Uni Rifa silakan perlihatkan. Oke, saya perlihatkan. Sambil nanti kita arahnya menjawab pada Ustadz tadi yang bertanya, tolong ditajamkan lagi itu, kasihilah musuhmu. Wih, apa itu? Paulus lewat Paulus. Masya Allah. Terima kasih supportnya. Oh ya. Syukran. Ya buat teman-teman ya. Makasih. Ya, jadi buat teman-teman yang support Ustadz Kenama. Ustadz Kai itu kurang lebih sekitar 600.000 itu Ustadz. Enggak, gini teman-teman. 600.000 6,7K itu. Coba dulu diam dulu semua. Ustadz Kai ini kan baru. Bentar saya coba jelasin ke beliau biar beliau enggak ini ya. Teman-teman gini, Ustadz K ini beliau itu tidak mau punya TikTok. Kenapa? Karena beliau memang berusaha menghindari TikTok. Cuman saya yang paksa beliau untuk kembali bikin TikTok. Nah, jadi Ustadz K nama mungkin sedikit saya jelaskan ya, biar ini bisa menjadi berkah Ustadz K. Izin ya adikmu ini menceritakan ya. Jadi di TikTok ini Ustadz K nama abangku yang aku kasih karena Allah. Teman-teman kita ini mengapresiasi apa yang kita lakukan di TikTok ini. Mungkin mereka tidak memberikan transfer ke rekening atau apa tidak, tapi dengan gift ini mereka membuat teman-teman ini diapresiasi lah. Nah, jadi Ustadz Kenama jangan nanti uninstall lagi TikToknya kemudian dihilangkan akunnya, sementara di situ ada uang teman-teman kita yang mereka sukarela berikan kepada Ustadz K, tapi Ustadz K tidak hargai, Ustadz K tidak transfer ke rekening. Jangan seperti itu ya.
Ustaz jangan begitu. So, Ustaz nama I know who you are ya. Jadi nanti tiba-tiba gitu kan di uninstall gitu tuh yang koin yang 5,7 tuh hilang gitu aja. Kasihan dong mereka. Oke. Kita ambil yang di about this time it was the King Agrippa. Oke, itu Ustaz Kinamah ya di poin 211 ya. Oke, ya baik. Nanti diperlihatkan. 30. Oke, ini kah? Allah saya mau berkati ya Allah balas kebaikannya. Saya nggak ngerti soalnya. Minta maaf ya kayak namanya nggak ngerti. Oke baik. Itu ada Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, ya William Winston, AMED. Dia yang translate ke bahasa Inggris. Ya, beliau yang translate. Nah ini tulisan ini ada di bukunya Flavius Josephus. Unirifa cari kata-kata yang dimulai dari Costa Barus. Di bawah. Itu tuh sebelah kanan tuh. Sebelah kanan di bawah. Nah, geser dikit lagi. Nah, itu tuh Costa Barus. 1, 2, 3 baris lagi. Costa Barus also and Saulus tuh. Geser ke bawah tangannya Unirifa. Ini 433. Gamaliel Beckham. Tuh Costa Barus also and Saulus. Oh ini Costa Barus. Oh ini dia. Di blok itu 3 baris saja. 3 sampai baris saja. Ada Agrippa, oke. Oke, silakan kita baca yuk siapa Saulus. Saudaraku sayang Kristen Katolik, masa 1700 tahun Anda nggak pernah baca buku ini gitu loh. Sehingga ketika Anda berdialog dengan para YouTuber, TikToker, apologet Muslim, Anda punya bahan gitu loh. Ya, oh ini silakan. dia. Costa Barus juga dan Saulus mengumpulkan banyak orang jahat. Dan ini karena mereka berasal dari keluarga kerajaan. Bang Ardiansa suaranya kedengaran, di mute dulu. Dan dengan demikian mereka memperoleh kemurahan hati di antara mereka karena mereka berkerabat dengan Agrippa. Nih, benar? Ya. Mereka berkerabat dengan Agrippa. Sebentar saya potong Uniripa. Ini Ustadz Donditan. Mana? Mana Sir Dondi? Ustadz Dondi. Mana Sir Dondi? Ini ada Ustadz Gainama di Komalnya Uniripa, Ustadz Dondi. Sama Gus Betik bilang. Ada Gus Betik, Ustadz Gainama, Bang Ardiansa di Sir atas. Dondi, sini Sir Dondi, Oh, pada sini. teriak, Ayo. naik. Ya, ada Sini. Ustadz Gainama. Udah share linknya aku Donditan. Sini Sir, sini kalau enggak. Kalau enggak aku Oke. kutuk. Aku kutuk Naik jadi ya. pohon marah. Nanti dikutuk. Nanti dikutuk katanya kata Uniripa tuh. Cepat, Sir, 5 menit ya. Sir 5 Dondi, menit ya. sini. Nah, oke, Oke. siap. Jazakallahu khair. Pokoknya kalau nggak mau ke sini biasanya aku kutuk jadi pohon ara, biasanya kering Udah. gitu nanti. Oke. Ini mau naik ya. udah saya share nih. Ya, 5 menit lagi. Jadi ini jelas ya di sini teman-teman yang dimaksud jadi teman-teman Kristen ini Ustaz K sedikit saya tambahkan. Ustaz K ingat tidak ada Elia yang membawa-bawa buku Flavius Josephus dan dia percaya bahwa ini adalah fakta historis. Maka dengan seperti ini teman-teman Kristen tidak bisa membantah bahwa memang apa yang terjadi si Paulus ternyata berkerabat dengan keluarga kerajaan. Lalu Ustaz K, kenapa dia bisa jadi orang Yahudi? Apa maksudnya ini? Bisa gimana itu Ustaz K? Kan kita udah punya dasar ya tadi ya. Jadi kita nggak langsung ke sana, Rifa. Oh gitu. Kita mulai dari bawah dulu, baru kita naik step by step. Jadi jangan langsung ke atas, nanti bawahnya kosong. Siap. Bawahnya kosong ya. Oke, Gitu Bos. ya. Pertama tadi kita Roma 13 1 sampai 4. Yang di situ kita baca pernyataan dari Saulus Tarsus sendiri. Ya. Apa dia bilang? Hai orang-orang Yahudi. Kenapa dia nggak bilang untuk orang Roma? Kenapa dia nggak bilang untuk orang Makedonian? Kenapa nggak dia bilang untuk orang-orang Celtics kulit putih itu? Kenapa dia nggak bilang untuk orang-orang Saxon itu? Kenapa dia nggak bilang untuk orang-orang Kreta itu? Di bukunya Unirifa yang Jerusalem itu ada cerita tentang orang Kreta sebagai nenek moyangnya orang-orang yang akan masuk menjadi orang Yunani ketika Remus dan Romulus itu ada. Ini ada pertanyaan, sebetulnya Saulus ini siapa? Di dalam kitab Galatia dia tulis, dan di dalam Kisah Para Rasul juga ada.
Ditulis, aku warga negara Roma. Dan itu kewarganegaraan itu kudapat karena kelahiranku. Rabai Shlomo Yitzhak dan Rabai namanya Ibn Ezra menulis demikian di dalam Jewish Encyclopedia. Nah, Jewish Encyclopedia menulis tentang Saulus begini. Dia nggak pernah jadi muridnya Gamaliel, nggak pernah diketahui dia dari Benyamin. Nama bapaknya siapa nggak pernah tahu. Mamanya orang tahu, bule mamanya tahu. Dan Rabai Gamaliel Hakohen Hagadol itu tidak pernah mengajar orang dewasa. Ya, contoh seperti yang disampaikan oleh Rabai Tovia Singer kepada ada pengalaman dari Bunda Etika. Bunda Etika punya pengalaman bahwa Rabai Tovia pernah cerita, Rabai besar Hakohen Hagadol Gamaliel tidak pernah punya murid di atas 14 tahun. Bohong itu Paulus, muridnya Gamaliel. Ditulis di Jewish Encyclopedia, paragraf keempat. Bohong. Ya, Saulus murni orang Roma dengan membawa misi. Nah, ini sekaligus menjawab tadi Ustadz yang bilang, Oke, kencengin lagi, tajamin lagi yang kasihi musuhmu. Baik, dengan dasar ini kita lihat sekarang tulisan kasihi musuhmu itu ada di kitab apa, Unirifa? Matius 5:44 tuh. Siap. Matius 5:44. Matius kitab ini, Sukron, Gus Metik ya, Sukron, Katsiran. Matius ini, Matthew ini, sampai detik ini, menurut Profesor Barton dari Universitas Inggris, Liberty Inggris, PhD sampai sekarang masih ngajar, dikatakan bahwa Matthew ini tidak pernah diketahui siapa penulisnya, dan diperkirakan, ditulis pada tahun 65 sampai dengan 75 Masehi, betul ya? Diperkirakan. Nah, kitab Matthew itu ada setelah surat-surat Paulus. Pada masa Paulus serta murid-murid Yesus hidup, tidak ada Matthew, Mark, Luke, John, tidak ada. The Four Gospel tidak ada. Sampai terakhir Yakobus mati digergaji bersama Simon orang Zelot, lalu Thomas mati ditombak di India. Itu Four Gospel belum ada. Belum ada. Sehingga kata-kata kasihilah musuhmu diperkirakan oleh bapak gereja namanya Bishop dari Bristol yang namanya Ellicott mengatakan itu adaptasi dari Roma 13:1-4. Untuk apa? Untuk mensahkan kolonialisme serta mensahkan pembunuhan bayi, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, orang dewasa, perempuan, remaja, laki-laki digorok di tengah jalan di Yerusalem agar disahkan itu menjadi sebagai pekerjaan perang suci dari Roma yang masuk ke tanah Yudea Galilea. Yang bilang siapa? Bapak gereja Ellicott yang adalah bishop dari Bristol. Begitu Tuan Guru. Kita lanjut ya. Kita sudah dapat. Flavius Josephusnya tulis apa? Saulus ini orang kerajaan. Dia antek Roma, udahlah terima aja, telan aja lah ya. Kalau nggak bisa ambil pasir, ini di depan ada pasir ya. Ini nasi, nih pasirin ya. Lalu diaduk, kasih kecap, makan pakai kerupuk. Telan pasir. Ini ada Pak Dondi, ini sudah masuk bersama kita. Ustaz K. Okay. Assalamualaikum Sir Dondi, ini salah satu guru saya juga. Barakallah. Guru dalam ranah kristologi teman-teman. Pertama saya masuk dalam komunitas kristolog itu bersama Sedondi. Ustadz K, nama memang ketutup ya ininya, campnya sengaja ditutup Ustadz K. Oke.
Assalamualaikum Pak Dondi. Pak Dondi pasti nggak bisa buka cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kan nama jaketnya tolong balikin dong. Ustadz K. Masya Ustadz Dondi Allah. minta jaketnya dibalikin. Gua nungguin topi aja 2 tahun sampai sekarang belum dikasih-kasih. Udah dikasih. Ngomongin jaket. Orang beneran. Belanda kirim nih, orang dari Hilversum kirim. Nungguin Kodondi 2 tahun. Rasain lu, Sir. Itu tolong Ustadz Dondi jaketnya pakai dibalikin. filter, ih. Tunggu, Uniripa, Gurunda Ya. ini di komalnya Uniripa ada Kodondi, Ustadz Kenama, ada Gus Betik, Gus Gurunda Betik. ditunggu di sini katanya. Siapa? Bang Zuma. Gurunda Juma Uniripa. Oke, siap. Nanti kita Ya. siapkan tempat buat Bang Zuma. Pak Dondi ngapain pakai filter? Filter Pak Dodi apaan? ngapain Nggak pak? pakai filter. Nggak usah sosok pakai filter gitu. Sake nama tuh natural tuh. Pak Dodi juga harus natural. Ngapain Mana sosok filter? muda? Nggak pakai filter. Kenapa kok kelihatan muda mukanya? Tadi siang spa, lulur. Oke ya, kita lanjut dulu ya supaya nggak putus-putus Oke. ya. Siap, lanjut, Lanjut Oke. dulu bentar ya, kok minta izin ya. Nama digedein dong. Iya Ya, dong. kok Siap. lanjut dulu bentar ya, kok. Siap, Tat. Oke, baik. Kita ulang lagi dari awal. Tema yang dibawa oleh Uniripa adalah hubungan antara the connection between Paul and colonialism. Sudah jelas dari Roma, justru dari tulisan tangan Paulus sendiri kita tahu. Kosongin Bahwa- satu uni ya. Oke, Lanjut baik. Ustadz. Iya, biar Oke, lanjut dulu. Ya, syukran. Baik. Ya. Dari tulisan tangan Paulus sendiri kita tahu. Dan ini tidak pernah dibayangkan oleh bapak-bapak gereja bahwa suatu saat yang membawa ini ke ranah publik adalah bapak-bapak gereja sendiri. Bahwa Paulus maaf sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan Kristus Yesus. Dia adalah seseorang yang membawa misi. Misinya apa? Romans Empire Propaganda. Sekali lagi, Romans Empire Propaganda. Sekali lagi, Romans Empire Propaganda. Apa itu? Menjadikan semua tindakan Romans Empire benar di mata orang Yahudi. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pengambilan emas serta harta yang ada di Bet HaKodesh Yerusalem dibawa ke Roma dan dibikin ceritanya di Arch of Konstantin dan Arch of Titus. Arch itu apa? Seperti gerbang itu. Excuse me, sir. Ya. Jangan sampai katakan kata-kata perkodok tadi diganti dengan kata lain karena itu banned Apa? nanti di TikTok. Kata-kata? Perkaus tadi jangan diulangi Oh lagi. iya, baik. Enggak, ulang. Enggak. Oke. Baik. Karena kata-kata sensitif akan membuat di ban nanti akunnya Staki. Monggo. Ya, hal-hal yang jahat sebagai kolonialisme itu agar dibenarkan. Roma 13:1-4 sudah langsung kita lihat pendapat dari Bapak Elikot yang menghubungkannya dengan Luke 13:1 yang dituliskan dalam Cambridge Theological Commentary. Di situ dilihat pembunuhan setiap Paskah 3.000 orang Yahudi dibantai, dibunuh. Lalu 20.000 orang Yahudi. Lalu Flavius Josephus menulis dalam bukunya The Jewish War, kuda nggak bisa jalan karena lengket kakinya darah. Lewat ya. Lalu diadaptasikan pemahaman tersebut dengan membaca tadi Flavius Josephus The Antiquities of the Jews, book 20 section 211 yang menyatakan dengan jelas ditulis oleh Flavius Josephus bahwa Saulus ini bukan orang Yahudi. Dia adalah anggota keluarga kerajaan Agrippa yang punya hubungan dengan Roman Empire. Paulus dipenggal oleh Nero. Karena apa? Saya kasih tahu sekarang. Nero memenggal Paulus karena Paulus terlalu banyak uangnya mengalir ke dia. Sementara hasilnya tidak ada. Itu membiayai Paulus itu pakai duit. Menggerakkan program itu pakai duit. Dia dibayar. Sampai dia bisa sewa rumah sendiri ketika dia ditarik dari Yerusalem, diselamatkan dari keroyokan para rabai Yahudi, diselamatkan oleh pimpinan panglima perang, dibawa naik kapal ke Roma, yang dibilang sama bom-bom katanya dia digigit ular tidak apa-apa. Bohong, itu bukan digigit, bahasa Yunaninya itu dililit.
Bom, lu kagak ngerti bahasa Yunani aja ngomong. Belajar bahasa Sunda dulu, Bom. Baru lu ngerti bahasa Yunani. Si Bobam mau dacongor, Ustad. Iya, Si Bom-Bom ya, makanya iya. saya kasih tahu. Saya kasih tahu bukan untuk bom-bom, Ustaz, tapi untuk jemaat di belakang bom-bom. Kasihan dibohongin terus. Dibilang itu salah satu mujizat Paulus, digigit ular, berbisa nggak apa-apa. Bahasa Yunaninya nggak ada digigit, dililit. Lalu dikebas, jatuh itu ular. Lah, anak-anak Cibadak, Pasir Eri, Sukabumi tiap hari kayak gitu. Anak-anak kecil 8 tahun, 10 tahun dililit ular, diginiin. Itu udah hal biasa di Sukabumi, di sawah. Nyari lindung, tahu lindung? Belut. Dapatnya ular. Orayan. Orayan. Tuh, ada lagunya. Udah biasa. Baik, kita sambung ya Paulus ini. Tadi kita udah baca, nah sekarang gini, Unirifa. Pengaruh Paulus yang sebetulnya membawa program propaganda dari Roman Empire kolonialism itu ada hubungannya dengan kekristenan di Indonesia enggak? Ya dong. Ya. Ya. Oke. Kainama sama Kodondi pernah bahas ini. Namanya Verhandelingen 82. Ada satu buku tua yang disimpan di gereja sebagai dokumen yang tidak boleh dibaca orang. Tapi waktu itu lolos, saya sama Kodon dibuka itu. Dikerjainnya di mana? Maaf jangan marah. Di Jakarta. Di ruang kamar atas salah satu rumah ibadah di Jakarta. Tahun 1930. Dengan cara apa? Merubah kata domine atau theos atau hot bahasa Belanda itu God menjadi ALLAH. 1930 ya. Dengan merubah satu kata itu, mereka punya satu kepercayaan. Tahun 1930. Ini Kodondi ada di sini. Jadi saya nggak macam-macam. Kodondi masih ada itu videonya. Kata itu ALLAH ketika masuk ke Bible, mereka percaya ini bisa menggoyahkan iman Islam. Yang lain nggak dipikirin sama dia. Umat Islam di Indonesia. Ketika umat Islam sudah dikuasai, maka kolonialisme bisa masuk dengan luasa dengan menggunakan ayat kasihilah musuhmu. Nama dokumen itu Verhandelingen 82. Silakan dicari. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Alhamdulillah Ustaz K, kita sudah kedatangan Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Masya Allah ini. Masya Allah. Guru-guru saya ada semua di sini ngumpul rumahnya. Ngumpul semua. Iya, Masya Allah. Bisa disimpulkan. Kalau kuningnya digeser nih. Ya, Luar biasa. luar biasa teman-teman. Kali ini Masya Allah Barakallah, saya dapat hadiah dari Allah hari ini. Guru saya Ustaz K, Serdondi, abangku Bang Zuma, dan juga Gus Betik hadir bersama kita untuk membawakan kajian akademis ya, yaitu tentang Bang Zuma. Tema kita malam ini adalah korelasi antara Paulus, penjajah dan pemerintah. Bang Zuma, saya rasa Bang Zuma sudah paham poinnya dan Serdondi juga tahu itu nanti. Tapi kita selesaikan dulu Sekenama, poin-poin dari Sekenama. Nanti abang-abangku atau guru-guruku akan menambahkannya. Masya Allah teman-teman, di tap-tap layar karena ini sangat luar biasa, akan membuat beberapa kaum akan kepanasan. Tolong di tap-tap layarnya dan jangan lupa untuk di follow akun-akun dari Serdondi, Gus Betik, Subandi, T. Sukoco, salah satu senior kristologi kita, dan juga Ustaz Kenama. Izin semua, mari kita simak dulu Ustaz Kenama, Bang Zuma. Izin untuk Ustaz Ken melanjutkan. Lanjut. Masya Allah. Assalamualaikum Silakan. Bang Zuma. Dasarnya sudah kita bangun pelan-pelan. warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Dondi, silakan. Akhi, silakan. Punya guru yang cuma pakai jaket kulit doang, Bang. Iya, kenal kayak jaketnya kok mirip. Yang punya aku juga mirip loh. Itu jaket saya belum dibalik-balikin, Bang, itu, Bang. Dari Topinya, Hongkong. kalau topi? 2 Kalau tahun topi gua gimana? nungguin topi aja kagak nyampe, apalagi jaket. 2 tahun. Lanjut, Tat. Ini Ini kurang kalau satu. orang- Lanjut. Orang Ini dari kurang Belanda satu, ini Bang. kirim. Ini kurang nih. Nantilah. Lanjut. Akhi. Baik, bismillah. Ya,
kita sudah bangun dari awal dasar supaya ketika kita sampai di dalam mendekati conclusion, kita tahu dasarnya, jadi nggak asal sembarang ngomong. Paulus tidak pernah jadi muridnya Gamaliel. Siapa yang bilang? Para rabai yang menyusun Jewish Encyclopedia. Tidak pernah. Yang kedua, Paulus tidak pernah menjadi proselit secara utuh. Kenapa? Karena dia itu laki-laki dari Tarsus itu, ya, menyunatkan dirinya karena ingin menikahi seorang putri Hakohen Agadol, imam besar Yerusalem, tapi ditolak cintanya. Begitu kembali lagi ke lingkungannya, dia menuliskan surat-surat tersebut tentang anti sunat dan penolakan terhadap hukum Taurat. Yang berikutnya, Paulus menulis di Roma 13:1-4 tentang setiap orang harus mendukung pemerintah karena pemerintah itu dipilih oleh Allah. Ini adalah satu gambaran yang jelas yang dibongkar oleh seorang bishop dari Bristol, namanya Ellicott, yang menuliskan bahwa tidak pernah terjadi Kristus, Mashiach, Yeshua itu, ya, mengeluarkan statement kasihilah musuhmu. Lalu bishop dari Bristol ini, Ellicott ini, mengajukan Luke 13:1 di dalam Cambridge Commentary. Tulisannya apa? Tidak mungkin Yesus mengeluarkan setan itu karena pada saat itu sedang terjadi pembantaian setiap minggu. Ada 3.000 orang selesai Jewish, dan ada di Paskah berikutnya 20.000 Jewish selesai, dan blood everywhere, and then the horses of the Roman Empire soldier cannot move karena kakinya lengket oleh darah di Yerusalem. Ditulis di mana? Flavius Josephus, the book, bukunya judulnya The Jewish War, dan tadi kita baca The Jewish Antiquities, book 20, section 211. Paulus, anggota keluarga Roma. Didapat dari mana? Namanya siapa? Felix, punya istri. Ya, istrinya Felix itu masih sepupunya Paulus. Yang bilang siapa? Flavius Josephus. Sudah. Nah, kita lihat sekarang ada nggak pengaruhnya dengan kekristenan yang masuk ke Indonesia? Saya sama Kodondi sudah bongkar. Silahkan cari namanya dokumen Verhandelingen 82. Ya, di halaman 265. Ya kok, 265. Paragraf terakhir, lalu 266 paragraf pertama itu nyambung. Di blok, karena itu bahasa Belanda, blok, lalu translate bahasa Belanda ke Indonesia. Di situ kita tahu bahwa mereka punya misi apa. Enggak akan sukses kolonialisme di Indonesia. Kenapa? Ada Muslim. Hancurkan dulu Islamnya. Baru kolonialisme Oost-Indische Vereniging itu, Vereniging Oost-Indische Company itu baru bisa berjaya mengeruk hasil tambang. Selama ini orang dimiringkan pemahamannya tentang sejarah. Kenapa orang Indonesia, Nusantara dijajah Belanda? Bukan karena rempah-rempah. Hei, bangun, wake up, sudah tahun 2024. Mereka terutama orang-orang Holanda, orang-orang Belanda itu datang ke sini. Hey, come on, bukan rempah-rempah mereka bisa dapat dari Brazil, dari negara-negara Amerika Latin mereka bisa dapat itu, dari Thailand mereka bisa dapat itu. Ya, kalau timbang nyari pala, kopra, jahe, cengkeh, maaf, yang dicari apa? Nikel, timah, gold, dan the best
diamonds in the world yang ada di Kartens. Mereka sudah tahu itu semua. Dan mereka susah untuk masuk menguasai itu. Cara yang paling mudah apa? Bikin semua orang di Indonesia jadi Kristen. Supaya mereka nurut dan mereka turut apa yang dibilang oleh para domine. Tahu domine? Domine, nih yang pakai ini putih. Maaf, jangan marah. Kalau domine udah bicara, boleh makan babi, ikut. Domine udah bicara, boleh dansa sama bini orang, boleh. Malam, kebaktian cuma 40 menit, sisanya dansa sambil minum, nyanyi, boleh. GP dia sampai Lombok, GP sambil dansa. Tennessee Waltz diajarin sama orang Belanda. Gerakan waltz. Karena gerakan waltz itu dansanya rapat antara perempuan sama laki-laki. Dansa, waltz namanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dansa. Nggak bisa masuk juga. Apa yang mereka pikir bisa meluluhkan hati Muslim, sehingga Muslim bisa jadi Kristen dan bisa diatur oleh kolonialisme dan bisa membenarkan kolonialisme itu. Caranya gimana? Masukkan satu kata di dalam kitab suci Kristen yang namanya Bible itu. B-I-J-B-E-L, Bible apa? A-L-L-A-H. Masuk. Dikerjakan percetakannya di mana? Di Jakarta. Di ruang atas salah satu rumah ibadah di Jakarta. Tahun 1930. ALLAH masuk. Lalu tahun 1936 disebar secara gratis kalender yang mengganti hari-hari Ahad dengan kata Domingo. Sampai kapanpun, dengan segala rasa hormat dan rasa sayang, aku mau sampaikan kepada saudara-saudaraku Kristian, sayangku, cintaku, sewarga negara Republik Indonesia. Sampai kapanpun, jika Indonesia dijajah oleh orang asing, engkau tidak akan bela Indonesia. Tidak akan, tidak bisa. Karena apa?